Karena makhluk hidup bisa hidup karena ada unsur yang kemudian diberikan oleh yang maha hidup kepada makhluk tersebut. Apa itu? Ruah, semangat, spirit, pneuma, ruh. Itu jelas itu. Jadi teman-teman Kristen juga harus belajar untuk membedakan antara hidup dan maha hidup. Sehingga kalau dikatakan Tuhan itu hidup, berarti Tuhan itu juga bernapas dong. Kalau dia kemudian tidak bernapas, mati dong Tuhan itu. Oh bukan, Tuhan itu maha hidup, hayyul qayyum, maha hidup. Berarti dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Yesus maha hidup? Nehi, tidak. Yesus itu dimatikan dia. Makanya ketika dikatakan di dalam Yesaya 57 nomor 15, akulah Tuhan subhanahu wa ta'ala, yang maha tinggi, yang maha suci lagi maha tinggi, yang bersemayam bertahta di atas arasy, yang maha suci. Aku bersemayam di tempat yang tinggi, a'la. Aku bersemayam dan di tempat suciku, ya. Tidak ada kemudian yang bisa menghidupkan dan mematikan selain aku. Yesus dimatikan, atanasia. Tuhan itu atanasia. Tuhan itu tidak dapat disentuh kematian. Yesus disentuh. Kenapa? Karena dia punya roh. Segala sesuatu yang punya roh pasti mendapatkan kematian. Tidak bisa tidak. Sementara Tuhan adalah pemilik roh, pemilik air, pemilik udara, pemilik tanah, pemilik alam semesta. Roh itu hanya bagian dari satu komponen yang dibutuhkan untuk hidup. Percuma manusia itu punya roh kalau tidak ada air. Percuma manusia itu punya air kalau tidak punya roh, kalau tidak punya tanah. Percuma. Jadi komponen inilah yang kemudian Tuhan jadikan sebagai dasar penciptaan. Itu dipahami dulu. Sekali lagi saya katakan, Tuhan itu maha hidup. Dia tidak hidup tapi maha hidup. Bedakan, belajar untuk mengetahui hidup dan maha hidup itu beda. Hayyul qayyum dengan hayat itu beda. Hayat itu tataran makhluk. Kalau dia tidak ada roh, mampus. Tuhan tidak butuh roh untuk hidup, sebab Tuhan bukan makhluk, dia khalik, maha hidup. Tuhan itu dia tidak membutuhkan makhluk untuk hidup, sementara makhluk butuh makhluk untuk hidup. Yesus butuh makan, Yesus butuh pakaian, Yesus butuh minum, Yesus butuh jasad, Yesus butuh roh. Tanpa itu semua, Yesus adalah ketiadaan. Yesus adalah ketiadaan. Dan Tuhan pencipta langit dan bumi mustahil ketiadaan, karena dialah yang ada dan akan selalu ada, qadim, kekal dia. Nah ini yang perlu saudara pahami. Kita belajar dulu, belajar untuk kemudian bagaimana cara yang kita mengetahui bahwa aspek yang ada pada diri Yesus itu, roh maupun jasadnya, pengetahuannya, mujizatnya, kekuatannya, tanda-tandanya, semua adalah tataran makhluk. Tidak ada unsur ketuhanan di situ kecuali sumber. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Rohku datang menjadi roh Yesus, jasadku datang menjadi roh jasad Yesus. Itu bukan atas kehendakku. Poin yang kedua, sedikit lagi teman-teman. Ketika kita melihat tentang roh, kita lihat di dalam Kejadian 6 nomor 3, apa yang Tuhan terangkan di situ. Ini kitabnya Yahudi loh, kitab netral, bukan punya Islam, bukan punya Kristen. Harusnya kita belajar di situ. Tuhan mengatakan ruah, ani, rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Rohku berarti Tuhan punya roh. Ya betul, Tuhan punya roh. Bang Suma punya mobil, bukan berarti Bang Suma adalah mobil. Bang Suma punya rumah, bukan berarti Bang Suma adalah rumah. Tuhan punya roh, bukan berarti Tuhan itu adalah roh. Rohku, kata Tuhan, tidak selama-lamanya tinggal dalam diri manusia. Betul. Ada masa di mana Tuhan mengambil rohnya, mengambil kepunyaannya, mengambil miliknya.
Tetapi Tuhan bukan roh, karena roh itu tatanan makhluk. Kita lihat ajaran animisme. Kenapa ajaran mereka, kepercayaan mereka disebut animisme, anima? Kenapa? Karena mereka menyembah roh. Anima itu roh artinya, ma artinya kepercayaan. Berarti animisme adalah kepercayaan penyembahan terhadap roh. Kristen kalau menyembah roh jatuhnya kepada animisme. Itu harus dipahami. Kemudian yang paling terakhir, ketika saudara saya mengatakan bahwa Tuhan itu roh, kita semua punya roh dan seterusnya dan seterusnya, Allah tidak bisa kemudian menghidupkan sesuatu, Tuhan itu tidak bisa dipisahkan antara satu unsur. Salah kita, keliru kita. Tuhan itu maha ada, Tuhan tidak butuh makhluk, Tuhan itu maha hidup. Hanya manusia yang butuh roh, hanya manusia yang butuh jasad, hanya manusia yang butuh yang lain. Tuhan tidak. Makanya dia disebut maha hidup, Hayyul Qayyum. Anda mengatakan ada firman di sana, ada roh di sana, dan ada hakikat. Tidak. Apa yang saudara sebutkan itu adalah unsur makhluk. Yang bukan makhluk adalah dia. Yod, he, faf, he, yahuwahu. Dia yang ada, yang adalah dia. Itu. Jadi kalau di Al-Quran jelas dikatakan Allah la ilaha illahu. Jadi kata hu di situ merujuk kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, tidak ada yang lain, dan dia tidak membutuhkan unsur makhluk untuk hidup. Bedakan antara maha hidup dan hidup. Demikian. Masya Allah. Masya Allah. Barakallah. Bang Angel masih di situ, Bang? Yo Bu, yo. Oke. Izin Bang Zuma, saya tambahkan sedikit untuk Bang Angel yang silakan Ukhti. Baik. Saya bacakan surat Ali Imran ayat 59-nya buat Bang Angel ya. Karena dari tadi memang memang sedikit memaksa ini ya untuk ke Nabi Isa ini atau Yesus ya, Bang Angel ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna masala Isa 'indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah sama seperti penciptaan Adam. Sama ya, sama. Dia menciptakan, Allah menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Kita sepakat ya Bang Angel ya sekarang ya, untuk urusan Yesus di sisi Allah itu sama seperti Nabi Adam alaihissalam, tidak berbeda. Sebagaimana yang abang pikirkan, yang tadi memaksakan kehendak abang bahwa Yesus adalah roh, Yesus adalah bla bla bla, tidak ada ya. Kita sudah sepakat itu ya. Si Yesus atau Isa itu sama penciptaannya dengan Nabi Adam, yaitu diciptakan oleh Allah dari tanah ya. Silahkan yang lain. Akhi, abang udah waktu, silahkan. Bunda Rahma. Aku lagi di jalan ini. Masya Allah. Subhanallah. Silakan. Iya. Lanjut abang dah. Biar ditanggapi dulu saudara kita. Oh iya, silahkan Bang Angel. Tunggu. Terkait yang tadi Bang Juma bilang ya. Iya. Allah maha hidup toh. Oke, saya setuju Allah maha hidup. Oke, di dalam setiap tubuh manusia ada roh ya kan Bang ya? Betul kan? Betul. Nah, berarti rohnya itu maha hidup juga toh. Tanpa ada roh berarti kita makhluk mati ya. Istilahnya mayat mati ya. Tanpa ada roh ya. Nah, saya setuju juga Yesus butuh makan dan butuh minum. Nah, dia waktu dia di dunia, dia memang manusia. Tetapi dia memiliki keilahian. Nah, di dalam dia itu kan ada roh, sama seperti waktu manusia diciptakan, ditiupkan, dihembuskan napas hidup. Nah, di dalam tubuh manusia itu kan ada ruh.
ruh Allah. Dan ruh Allah inilah yang menggerakkan tubuh manusia. Dan setiap di dalam manusia itu tidak selama-lamanya roh itu tinggal, ya kan Bang kan? Saya Iya. setuju. Oke, berarti setiap manusia itu harus mati ya Bang ya? Siap. Bang Cuma ya? Iya. Nah, berarti sama seperti Isa Al-Masih harus mati. Iya. Ya kan? Berarti Isa Al-Masih mati dong Bang ya? Ya, lanjut aja Bang, lanjut aja dulu. Iya. Nah, waktu Isa diciptakan itu ya Bu siapa nih? Yang tadi Al-Maidah ayat 99. Oke. Kita lihat proses waktu lahirnya Isa Al-Masih ya. Dia bagaimana tar sebentar ya. Aduh. Tunggu ya, mana buku nih? Tunggu ya. Sekalian ambil minum Bang Enggal, sekalian ambil minum. Apa nak buat Tanggal Bu. Coba. Ya sambil minum lah. Muncul sudah gambar. Kalau sudah muncul gambarnya Bang Paulo, apa selesai ini? Gambar sakit kepala sudah. Iya. Nah, aku pun nggak berani menerjemahkan ini, mentafsirkan ini. Yang Ibu bilang ya, yang di Ali ayat 45 ya, Bang. Ya, Bu, ya. Yang di Ali ayat Tanggapi Bang Suma. Hilang suara ya? daripadanya namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Nah, proses lahirnya dia, ayat 47, ya Tuhan, bagaimana mungkin aku mempunyai anak padahal aku belum pernah disentuh. Nah, Isa Al-Masih itu, proses lahirnya dia melalui kalimatullah, kun fayakun, maka jadilah ya. Nah, lalu Sinyalnya merah, Bang. blokir itu Anissa berapa tadi yang ditiupkan ruhnya 171. ah bisa Anissa 171. bisa dibacakan Pak Darbo. Yang ini yang narasi tadi yang dibawa oleh Bang Suma, kok bawa-bawa bunda blokir lagi. Nah, sama seperti surah Al-Anbiya ya, manusia dia diciptakan ditiupkannya lah ke dalam tubuhnya ruh Allah dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Itu dia. Jadi proses lahirnya Isa Al-Masih bukan dibentuk dari tanah, tapi melalui kalimatullah, kalamnya Allah. Itu dari saya. Oke, jika ada kita akhir lah ya. Iya, terakhir. Iya, terakhir dari saya mungkin, Bang. Siap Bang. Oke. Siap, lanjut. Oke, baik. Saya harus mempertanggungjawabkan pernyataan saya dan kemudian menanggapi apa yang saudara sampaikan tadi, bahwa pada diri manusia itu ada roh, dan roh pada diri manusia itu maha hidup. Nah, ini saya perlu luruskan. Sekali lagi saya katakan, yang maha hidup itu cuman Allah.
cuman Tuhan, Khalik. Sementara roh itu bukan Khalik. Roh itu sama kedudukannya seperti air, sama kedudukannya seperti tanah, sama kedudukannya seperti oksigen. Unsur-unsur yang diciptakan oleh Allah, digabungkan Allah untuk menghidupkan manusia. Ibarat kata, roh itu adalah aliran listrik atau kekuatan yang digunakan oleh PLN untuk menyalakan, membuat sebuah bola lampu itu bersinar. Itu adalah spirit, kekuatan yang tak terlihat. Ibarat kata Anda memegang kabel yang di dalamnya ada aliran listrik atau strum, Anda akan terkontak gitu. Anda kesetrum. Itulah roh. Jadi roh, kekuatan, spirit manusia itu bisa hilang kapan saja. Itu tidak maha hidup itu. Roh itu adalah ciptaan, seperti yang saya terangkan tadi. Roh itu adalah ciptaan, sesuatu yang digunakan oleh Tuhan untuk menghidupkan. Satu bagian yang digunakan oleh Tuhan untuk menghidupkan. Ketika hanya roh, maka manusia tidak bisa hidup. Kalau hanya roh dan jasad yang menyatu, manusia tidak akan pernah hidup. Karena manusia membutuhkan air, karena manusia membutuhkan tanah. Oleh karena itulah kemudian roh ini hanya satu unsur dari beberapa unsur yang Tuhan gunakan untuk menghidupkan makhluk. Dia hanya bahan, materi. Jadi roh yang ada pada diri manusia itu tidak maha kekal. Yang maha kekal adalah yang menciptakan roh itu sendiri. Nah, kita lihat pembuktiannya di dalam Yohanes 19 ya, di situ ada dikatakan begini, mereka mengambil mayat Yesus. Kenapa ada perkataan mayat di situ? Karena tadi yang disebut roh itu sudah meninggal. Lalu rohnya apakah masih hidup? Hidup. Kenapa bisa kayak begitu? Ya, karena roh itu adalah unsur yang menghidupkan, yang digunakan oleh Sang Maha Hidup. Tetapi kemudian apa yang terjadi terhadap roh itu tetap aja tatarannya sebagai makhluk, bukan pencipta. Kenapa demikian? Karena Tuhan itu maha hidup. Dia tidak pernah mengalami kegagalan, dia tidak pernah mengalami kematian. Kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, kullu nafsin za'iqatul maut. Segala sesuatu yang bernyawa pasti merasakan mati. Inilah yang dialami oleh Yesus. Karena Yesus bernyawa, maka dia menjadi mayat. Dia mati dia. Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran saat ini sama seperti Mazmur 91, masih hidup, mendapat rezeki dari Allah, berada pada tempat yang diatur oleh Allah. Mazmur 91 juga menjelaskan seperti itu. Dengan panjang umur aku kenyangkan engkau, engkau akan melihat kefasikan orang-orang yang fasik, engkau menyaksikan orang-orang yang melakukan kefasikan. Sama seperti Al-Quran, diangkat oleh Allah. Nah, sama di dalam Mazmur 91 diangkat oleh Allah. Artinya Nabi Isa alaihissalam akan mengalami kematian. Ada masa di mana dia akan mengalami kematian. Makanya dalam surah Maryam ayat 30 sampai 33 dan juga di dalam ayat 15 jelas sekali diterangkan, semoga kemuliaan dilimpahkan kepadaku pada saat aku dimatikan dan dihidupkan kembali. Berarti Yesus mengalami kematian, Isa mengalami kematian. Berarti roh yang ada pada diri manusia bukan maha hidup, tetapi dia hanya hidup. Ada masa di mana mereka dimatikan. Yohanes 19 berapa tadi? 40, 41 dan 42 jelas sekali menarasikan di sana mayat Yesus, mayat Yesus, mayat Yesus, mayat Yesus, membuktikan bahwa roh pada diri manusia tidak maha hidup, tetapi dia tetap mati. Apa buktinya? Nanti di yaumil hisab, roh manusia akan dihakimi oleh pencipta langit dan bumi. Artinya sampai kapanpun roh hanyalah roh, roh hanyalah makhluk, roh tidak maha hidup, sedangkan
Allah pencipta langit dan bumi, maha hidup. Demikian. Halo. Silakan Bang Angel. Nah, itu roh itu, ruh Allah itu yang ada dalam tubuh manusia itu sama dengan roh yang ada di dalam tubuhnya Isa Al-Masih, yaitu roh Allah itu sendiri. Kenapa? Begitu manusia diciptakan, di dalam tubuhnya manusia itu adalah roh Allah. Dialah yang memberi napas hidup, seperti yang Allah yang maha hidup ya toh, Allah yang maha hidup. Nah, dialah yang menggerakkan tubuh kita. Nah, saya memberikan penjelasan kepada sedikit ya. Saya setuju dengan Bang Juma tadi, roh itu pencipta. Ya, itu tidak boleh satu pribadi semua ya. Allah yang esa berdasarkan firman dan ruh Allah ya. Nah, saya jelaskan roh Allah roh manusia dengan roh Isa itu sama ya. Roh kita dari Kejadian 2 ayat 7 berasal dari Tuhan. Roh kita itu karang. Hah? Saya tidak pernah mengatakan roh itu pencipta, Bang. Diluruskan, roh itu ciptaan. Oh, tadi yang pertama loh Bang, yang Abang buat narasi Bang. Enggak, roh itu adalah ciptaan. Yang bukan ciptaan itu adalah Allah, Khalik. Sepanjang saya bernarasi, roh itu adalah ciptaan. Nah, oke lah. Ya mungkin salah dengar saya ya. Ya kita nggak tahu lah ya apakah benar atau tidak ya kan, nantilah di akhirat nanti Bang. Oke, bahwa roh kita dari kejadian 2 ayat 7 berasal dari Tuhan ya, berasal dari Tuhan. Roh kita itu bukannya sekedar diciptakan dari Tuhan, tapi roh kita itu dihembuskan dari Tuhan. Apa artinya kalau roh itu dihembuskan dari Tuhan? Artinya waktu menciptakan manusia ada bagian dari diri Allah yang keluar pada manusia, yaitu nafasnya sendiri, rohnya sendiri yang berasal dari dirinya. Kemudian kalau begitu manusia itu dalam diri manusia sebenarnya ada roh bagian dari Tuhan sendiri. Tapi dengan begitu manusia sebenarnya punya potensi yang nyaris tidak terbatas. Potensi manusia sebetulnya nyaris tak terbatas, bisa bikin ini dan bikin itu karena ada hembusan roh Allah dari Tuhan dalam diri manusia. Tapi apakah kita sama dengan Tuhan? Tidak, jawabnya ya. Apa bedanya kita dengan Tuhan? Karena kita bisa menciptakan, karena kita tidak bisa menciptakan langit dan bumi, tapi kita bisa membangun rumah. Kita bisa menciptakan lautan, daratan. Kita bisa bikin kolam. Buat lautan dan daratan itu. Apa ini? Bang Angel, saya kasih referensi tambahan Bang Angel Mau ya. bikin kolam. Coba di Zakaria 12 ayat 1 dibaca itu, Bang Angel. Sorry. Bang Angel. Kita tidak bisa menciptakan apa? Kita tidak bisa menciptakan lautan dan daratan. Sorry. Kamu minum dulu, makanya tadi minum dulu ya. Silakan Bang Angel. Coba baca dulu Bang Angel. Zakaria 12 ayat 1. Roh itu ciptaan apa Sang Khalik itu sendiri? Zakaria 12 sudah disampaikan oleh Bang Suma, Bang Arif. Oh gitu ya. Iya, saya baru nyimak ini ada di jalan ini. Oke. Sudah disampaikan. Lanjut. Zakaria 12 ayat 1 ya. Saya jelaskan lagi ya. Tadi kan sudah saya jelaskan di sini ya. Sama Pak Dalbo, blokir permanen, sama yang lainnya. Kita lihat, saya tidak mau asal sok tahu. Firman ini tidak bilang bahwasanya misalnya ada dua roh. Apakah ada dua roh di dalam tubuh manusia? Saya tidak berani bilang bahwa ada dua roh di dalam tubuh manusia. Hanya berdasarkan satu ayat ini. Tapi yang saya tangkap dari sini adalah bahwa Allah itu adalah sosok yang membentuk
ruh di dalam diri manusia, bahwa di dalam diri manusia itu ada ruh, dan ruh itu berasal dan dibentuk oleh Allah. Tapi ayat ini tidak mengatakan bahwa ada ruh Allah dan ruh manusia. Ruh itu dibentuk ya di dalam tubuh manusia, diciptakan di Kejadian 1 dan 2, dihembuskan ruh di dalam diri manusia. Nah, saya tidak bisa bilang ruh di manusia itu hanya sekedar ciptaan Tuhan. Karena kalau di Kejadian 2 ayat 7, nafas itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi bahasa Ibraninya ruah. Ruah itu apa? Artinya nafas. Jadi sebenarnya kalau kita memahami yang beginian, contoh aja ya, saya kasih ilustrasi. Saya punya anak. Anak itu lahir dari sperma saya, sehingga dia lahir menjadi manusia. Saya melihat penciptaan manusia itu sebenarnya bukan hanya sekedar diciptakan Allah dari tanah, tapi ada bagian dari diri Allah yang ditempatkan di dalam manusia. Apa aja bagian dari diri Allah yang ada di dalam tubuh manusia adalah ruh. Dalam menciptakan manusia, kita ini ruhnya Tuhan, bukan sekedar diciptakan oleh Allah, tapi dari Allah sendiri sih. Ruhnya itu berasal dari yang roh Allah itu yang berasal dari dirinya sendiri, karena Allah yang Esa berdasarkan firman-Nya dan rohnya. Itu kalau saya lihat dihembuskan, artinya dengan demikian bahwa sebenarnya di dalam diri manusia itu ada keilahian, di dalam diri manusia ada bagian diri Allah. Apakah manusia punya ruh bisa membuat kita sadar? Bisa. Yang membuat kita bisa peka, saya rasa itu ada. Setiap di dalam diri manusia ada sifat-sifat Allah. Apa aja sifat-sifat Allah? Contoh, kalau kita bandar narkoba ya kan, tapi kita memiliki sifat-sifat Allah. Kita menyayangi kita, anak kita. Contoh. Kenapa? Ini apa hubungannya dengan bandar narkoba? Apa hubungannya? Karena di dalam Bang, Angel temenan Apa nih, hubungannya? Angel aku. Angel temenan nih. Enggak, ini apa hubungannya Pak Pangel? Apa hubungannya dengan bandar narkoba ini loh? Iya, biar nanti kan gini loh Bang, dalam pemikiran kita kan, oh itu orangnya jahat apa segala macam, tapi katanya waktu diciptakan ada roh Allah. Kan setiap tubuh manusia itu kan memiliki sifat-sifat Allah, karena mempunyai roh Allah. Sifat-sifat Allah itu kan banyak, kita nggak tahu ya Bang ya, banyak kebaikan yang dimiliki oleh Allah. Itu dari saya. Ya, dan terima kasih Bang Juma. Iya, sama-sama. Terima kasih juga Bang. Cuman saya dari tadi panjang lebar menjelaskan, menguraikan, tapi kembali lagi ke titik nol. Ya, saya simpulkan aja bahwa roh itu adalah makhluk. Barang siapa yang menyembah roh, menyembah makhluk. Kesempurnaan pada diri manusia, bukti bahwa yang menciptakan manusia itu adalah hakikat yang sempurna. Ibarat sebuah lemari, kalau lemari itu bagus, ukirannya cantik, aturan-aturan daripada susunan antar ruas itu indah, berarti si tukang lemari ini adalah ahli, si tukang lemari ini sempurna. Kalau kemudian lemarinya hancur, berarti yang membuatnya ini tidak ahli. Manusia ini sempurna, dicipta dalam bentuk fi aksani takwim, dalam bentuk yang benar-benar sempurna utuh, maka itu cerminan daripada yang menciptakan. Bangunan yang bagus adalah cerminan daripada yang membuatnya. Bangunan yang tidak bagus adalah cerminan daripada yang membuatnya. Alam semesta ini, susunan-susunannya, lapisan tanah, lapisan oksigen dan seterusnya, langit dan bumi, antar satu dengan makhluk yang lain, ekosistem yang terjadi, mencerminkan bahwa semua ini dicipta oleh Dia yang maha sempurna. Kalau kemudian kesempurnaan manusia Anda katakan bahwa itu adalah bagian daripada Tuhan, hakikat Tuhan, itu keliru. Ya, manusia dicipta oleh Sang yang maha sempurna, bukan berarti manusia itu menyerupai yang menciptakan.
lemari diciptakan oleh sang yang punya karya, bukan berarti lemari itu adalah bagian daripada hakikat dari yang membuatnya. Jangan Anda katakan lemari itu adalah pembuat dan pembuat itu adalah lemari. Itu berbeda. Roh adalah ciptaan Tuhan. Roh adalah makhluk Tuhan. Roh adalah apa yang menjadi satu bagian dan yang Tuhan ciptakan untuk menghidupkan makhluknya. Maka yang menyembah roh adalah penyembah animisme, penyembah selain daripada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, sehebat apapun roh itu, finalnya, endingnya dia sujud tunduk berserah kepada yang menciptakan. Roh bukan Tuhan, roh hanyalah ciptaan Tuhan. Demikian. Itu menurut sampainya Bang ya. Kalau bagi saya roh itu pencipta ya. Iya, Karena di dalam silakan. tubuh manusia adalah roh Allah. Itu aja, simple. Sekian dan terima kasih. Siap. Tanpa ada roh Allah, manusia mayat hidup. Betul. Betul. Berarti air itu adalah Allah. Karena tanpa air manusia adalah mayat. Tidak ada manusia bisa hidup tanpa air. Berarti Nggak ada air ayatnya, juga. Bang. Air itu Allah Bang. Nggak ada ayatnya Bang. Kalau Allah itu roh, ada nggak ayatnya? Hah? Kalau Allah itu roh, ada nggak ayatnya? Roh. Iya. Roh itu pencipta itu. Karena Ada nggak ayatnya itu bahwa satu pribadi loh, bahwa Bang. Tuhan Cuma itu adalah roh? Tunjukkan ke saya Kita kalau lihat. ada ya. Silakan. kita lihat waktu dia menciptakan, ada firman-Nya, ada rohnya, iya kan? Nah, Sekian. terus Dan terima kasih, itu aja. Berarti satu pribadi, nggak boleh dipisahkan. kenapa gitu. bisa satu pribadi? Berarti dia makhluk dong. Hah? Berarti dia makhluk. Makhluk? Iya. Oh, itu menurutmu aja lah, Bang. Lah, semua Begitu semua dia itu yang punya roh itu makhluk. Oh, Baik. semua Sekarang yang punya begini. roh makhluk. Sekarang begini. Berarti Iya, hakikat karena di dalam- Tuhan berarti karena hakikat di Tuhan dalam tubuh manusia. berarti hakikat Tuhan Anda itu roh. Karena di dalam tubuh manusia itu ada roh Allah, Bang. Iya, memang roh Allah, bukan berarti Allah. Ku tanya dulu. Loh, di dalam tubuhmu ada roh Allah nggak? Ada. Terus? Ada kan? Ada. Terus? Roh Allah itu siapa? Berarti Itu saya berapa? Allah. Berarti saya Tuhan. Ya iya, udah saya jelaskan. Bisa Ya aja kan, kamu jadi kan Allah. dalam diri Tapi saya karena ada roh Tuhan, berarti saya Tuhan gitu. bisa kita jadi Tuhan karena kita Oh, bagus. Anda gangguan berarti. Berarti teman-teman Oten yang di bawah Berarti- jangan panggil Bang Juma lagi, panggil Tuhan Juma ya, teman-teman Berarti Oten di Anda- bawah. Jangan berarti panggil Bang Anda- Juma, tapi Tuhan Juma apa kabar gitu ya. Berarti Anda gangguan. Ada yang koslet berarti sama Anda. Iya, karena kita manusia berdosa. Oke, jadi sekarang nggak bisa begini. jadi Tuhan, Bang. Iblis itu hidup dengan roh atau tidak? Iblis. Iya. Karena dalam tubuh manusia dalam tubuh Ya, iblis saya itu ada tidak roh. tanya manusia. Sekarang iblis. Iblis itu ada roh tidak? Ada. Roh Tuhan Malaikat. atau bukan? Dia adalah malaikat. Iya, roh ya kan? Tuhan Malaikat atau itu bukan? diciptakan. Roh Tuhan atau bukan? Ada. Loh, Roh Tuhan atau bukan? dia kan malaikat, Bang. Iya, berarti roh yang ada pada dirinya roh Tuhan atau bukan? Ya ada roh Tuhan lah, Bang. Ya, oke, dia nanti tepuk tangan waktu kalau dia- begitu. Hah? Berarti iblis juga bisa jadi Itu Tuhan. Ya itulah makanya lihat karena kesombongannya dia. Ya, enggak, waktu bukan dia itu, bukan di itu. surga, Berarti ya, berarti makanya dia iblis juga dibuang. itu bisa jadi Tuhan. Kenapa bisa lah? Nah, Makanya bisa. dia- Berarti tidak Iya. salah kalau dia memberontak karena dia juga bisa jadi Tuhan ternyata. Ya iya. Bahaya mutlak. Berarti tidak salah Fir'aun menganggap dirinya Tuhan karena pada dirinya ada roh Tuhan. Tidak salah setan menganggap diri dia Tuhan karena pada dirinya ada roh Tuhan.
Berarti kalau begitu pilih aja orang yang ganteng yang Anda sembah, atau mau sembah Bang Suma juga boleh kalau itu konsep yang Anda ingin jabarkan. Karena saya juga punya roh Tuhan dan saya Tuhan menurut Anda. Jangan lupa Bang Juma 10% tiap bulan. Bahaya. Kalau kamu mau menganggap kamu Tuhan nggak apa-apa. Bukan Silakan aku aja. yang menganggap diriku Tuhan, Anda, saudaraku. Anda barusan yang mengatakan. Bahaya itu. Bahaya. Karena manusia itu kan bisa jadi Tuhan. Waktu manusia pertama kali Adam ya kan diciptakan ya kan. Dia kan seharusnya dia yang dijadikan pemimpin toh. Dia yang jadi panutan toh. Karena dia jatuh ke dalam dosa akibat Hawa. Akhirnya dia nggak bisa jadi Tuhan. Dia, ya iyalah. Waduh. Waduh gimana? Seandainya Adam tidak jatuh ke dalam pelanggaran, berarti Adam bisa jadi Tuhan. Iyalah. Dia Disembah gitu, disembah. Itulah makanya Disembah gitu. Jadi iya. Anda ingin menyembah Lahirlah. makhluk. Jadi Makanya Anda lahirlah- ingin menyembah lahirlah makhluk Isa Adam Al-Masih, Bang. yang telanjang Lahirlah Isa bulat itu Al-Masih gitu. yang tidak berdosa, Bang. Yang Anda lahirnya salah, melalui kalimat Anda Allah. keliru, Anda harus banyak belajar. Adam kalau diciptakan. Kenapa Anda bisa menyembah ciptaan? Hah? Adam itu Kita nggak dicipta. Kita nggak ada menyembah Adam. Kita Tadi menyembah Isa Anda Al-Masih. mengatakan seandainya Adam tidak Iya. jatuh ke dalam dosa, dia adalah Tuhan. Iya. Betul? Iyalah. Aduh. Indah pendeta teh. Untung sangat aku masakit. Aduh. Aduh. Padahal Adam, Bung, saya tanya sama Anda. Adam sebelum dia jatuh dalam dosa, dia diperuntukkan untuk beranak cucu. Berarti Tuhan Anda beranak cucu. Itu Bang. Kalau dia sudah berdosa, Bang, dia kan beranak cucu lah, penuhi bumi ini toh. Oh tidak, di situ belum jatuh ke dalam dosa. Baca 1 Kejadian 26. Baiklah kita menciptakan manusia Adam segambar dengan kami, serupa dengan kami, ya kan? Gimana? Untuk mengisi bumi dan punya keturunan yang banyak. Berarti ketika Adam tidak jatuh ke dalam dosa, Tuhan Anda punya keturunan banyak. Berarti Tuhan Anda banyak. Betul? Tuhan banyak, mana ada ayatnya Tuhan banyak? Lah kan dia punya keturunan banyak. Di mana? Di mana, Bang? Kejadian 1 nomor 26. Oke, kita baca ya. Silakan. Jangan ngarang-ngarang kamu ya. Baik. Berfirman Allah. Itu kitabnya Yahudi, Bung. Saya lebih paham dari kalian. Berfirman Allah, kami hendak menjadikan manusia menurut citra kami sebagai cerminan kami. Mereka akan berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, atas semua binatang melata. Gak ada di sini. Ya, Dia baca data beranak selanjutnya. cucu. Coba baca Mana? selanjutnya. Kejadian Mana beranak cucu? nomor 28-nya coba Anda baca. Mana beranak cucu nih? Bacalah 28-nya. Loh, tadi kamu bilang kejadian 126. Loh, nanti kalau cuman 1 dibilang comot. Baca data selanjutnya dong. Iya. Baca. Maka Allah menciptakan manusia menurut citranya. Menurut citranya Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Terus Allah memberkahi mereka dan Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhi bumi. Terus itu ada perintahnya beranak cucu banyak. tapi kejadian 1 ayat 26 kamu bilang. Loh, Anda harus Jadi kalau Anda belajar Bible itu satu-satu data saja gitu. Loh, data yang lain tidak dipakai. Kan kamu langsung bilang beranak Tidak, cuculah. itu saya merangsang otak saudara supaya sehat. Karena saya lihat ternyata Anda sakit. Berfirmanlah Allah, baiklah kami menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kami, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan laut dan burung. Lalu kemudian kan dikasih kuasa. Iya, lalu dikatakan data selanjutnya. Dengarkan data selanjutnya. Maka Berkuasa di Allah bumi. dengar, maka Allah menciptakan gimana? manusia. Berarti Tuhanmu ciptaan, diciptakan.
Oke, tepuk tangan dulu. Satu. Menurut Sama. gambar dengar Tar dulu. dulu, Terus sama seperti yang Isa. Anda selesai kan? Anda, diciptakan. saya belum selesai Isa. kan? Saya belum Isa, selesai. proses lahirnya Sabar, Isa. bukan Isa Iya, ini dan Adam, termasuk ini Adam. makanya Bung, ini Isa. bukan Isa, ini Adam. Iya. Adam Wah, manusia karena- yang Anda ingin tuhankan karena tadinya. Adam, Andai karena saja, Adam dengar Angel. saya dulu, Bung. Bagaimana Anda mau waras kalau Anda tidak bisa Karena mendengarkan? Adam berdosa, Anda tidak bisa jadi waras dia kalau nggak Anda layak tidak bisa disembah. mendengarkan saya dengan baik. Oke? Anda mengatakan Adam seandainya tidak jatuh ke dalam dosa, dia bisa jadi Tuhan. Anda bisa tuhankan. Nah, Allah menciptakan Adam menurut gambar Allah. Oke? Berarti Tuhan Anda adalah ciptaan. Satu. Lalu kemudian diterangkan lagi, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Berarti Tuhan Anda ada laki-laki, ada perempuan. Dua. Kemudian yang ketiga, Allah memberkati Adam dan istrinya. Lalu Allah berfirman kepada Adam dan istrinya, beranak cuculah dan bertambah banyaklah di bumi. Kalau Adam tidak jatuh ke dalam dosa, maka cucu-cucunya ini adalah Tuhan Anda semua. Ada Tuhan perempuan, ada Tuhan Mana ada laki-laki. Tuhan perempuan? Kan kita bicara tentang Adam. Ini nih, kan manusia diciptakan Kita kan- menurut kita gambar. bicara Dengarkan, tentang dengarkan. Adam. Tuhan Ya. menciptakan menurut gambar, menurut gambar laki dan perempuan. Ayo, Adam dan Hawa kalau tidak jatuh ke dalam dosa, mereka tetap Tuhan bagi Anda. Karena mereka tidak jatuh ke dalam dosa. Yang disembah kan laki-laki. Oh, nggak bisa. Karena Kenapa Anda nggak bisa? Kenapa? Karena nggak Tuhan bisa? menciptakan Adam, menciptakan juga perempuan. Karena rupa Tuhan Anda itu berupa perempuan dan laki-laki. Antara laki-laki dan perempuan ada. dia tengah-tengah. Aku ada bilang berupa perempuan laki-laki kok Ada di Ada. situ. Ada. Ayo, Maka mana Tuhan rekamannya? menciptakan manusia. Adam. Maka Saya- Tuhan menciptakan manusia. Saya Ayo. bilang Adam. Enggak ada Adam, enggak ada Adam, enggak ada Adam. Ada perempuan. Enggak ada. Anda jangan parah di sini. Di situ dikatakan Allah menciptakan manusia. Manusia di sini yang dimaksud siapa? Adam. Kalau Hawa bukan manusia. Adam yang pertama. Adam Kalau Adam pertama, tidak jatuh tapi ke dia dalam dia, dosa, dia dia tidak bisa. dikatakan di situ Kita bisa. Adam yang pertama. Kita bisa. Anda salah. Seperti Di Tuhan. situ Kita dikatakan bisa. Allah menciptakan manusia. Hawa kita- juga manusia. karena Berarti kita terbatas. Tuhanmu memang Karena kita lucu. terbatas. Karena kamu Karena kita mengimani tidak terbatas. bahwa andai saja Adam itu tidak jatuh ke dalam dosa, maka Kristen komunitas Bahlul ini menyembah Adam. Karena Adam tidak berdosa dan dia diperintahkan untuk kemudian beranak cucu, maka Tuhan Anda itu semuanya Anda tuhankan cucu Adam. Makanya tadi Anda mengatakan, apakah Bang Suma itu bisa jadi Tuhan? Anda katakan bisa. Ya bisa aja kok. Nah itu dia, makanya aku bilang, jadi kamu nggak usah Kamu malu, bisa. nggak usah malu, Bisa nggak usah aja kamu Tuhan. malu. Tapi karena Akui kita aja bahwa karena kita Kristen memiliki itu memang ajaran keterbatasan. edan. Akui Ya. aja, akui Ya aja. kan, Kristen cuma itu kan memang kita- ajaran edan. Nah, Ajaran ya udah. sinting Kristen itu. Nah, Kenapa? Dari pernyataan saudara sendiri, Anda mengatakan andai saja Adam itu tidak jatuh ke dalam dosa, maka bisa dituhankan. Well, parah ini. Iya. Nah, diulang lagi. Kan Adam. Udah, Anda turun. Anda mempermalukan Kristen yang lain. Turun. Astagfirullah. Anda turun, saudaraku. Anda turun. Anda belajar, Anda cari dokter jiwa. Tolong ke psikiater, periksa otak Anda. Kelihatannya ada tulang babi nyangkut di kepala. Oke teman-teman, silakan dilanjut yang lain. Kalau ada pasien berikutnya, silakan. Aduh.